Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPD ILSAD Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Dan pada hari ini renungan firman Tuhan saya berikan judul Bertahan dalam Puasa. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Mazmur 69 ayat 11 dan ayatnya yang ke-14. Sekali lagi Mazmur 69 ayat 11 dan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Ayat yang ke-14, tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah Mazmur dari Raja Daud. Dan Raja Daud ketika menulis Mazmur ini, pada saat itu Raja Daud sedang dalam keadaan yang menderita, ya, dan dalam penderitaannya itu kita melihat bahwa Raja Daud di sini mengeluh tentang kesusahan dan kesulitan yang besar yang saat itu sedang dialaminya. Dan dia memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk membebaskan dia, untuk menolong dia dari keadaan yang sukar. Kita bisa melihat dari pengakuan Raja Daud dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-22. Kemudian dalam penderitaannya ini ketika menuliskan Mazmur ini, Raja Daud meminta supaya penghakiman Allah ya menimpa orang-orang yang menganiaya dia, orang-orang yang mencela Raja Daud pada saat itu. Kita bisa melihat perkataan Raja Daud dari ayat 23 sampai ayat yang ke-30. Kemudian di dalam Mazmurnya ini Raja Daud juga menyampaikan di Mazmurnya ini dia mengakhiri setiap keluhannya, permohonannya dengan suara sukacita, dengan perkataan puji-pujian bagi Tuhan, dengan keyakinan bahwa Allah akan menolong kehidupan Raja Daud di tengah masa sukar yang saat itu sedang dia hadapi. Dia percaya bahwa Allah yang akan melepaskan dia, bahkan akan mengerjakan kebaikan bagi umat-umatnya. Ini kita bisa lihat dari perkataan Raja Daud dari ayat 31 sampai ayatnya yang ke-37. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca Mazmur Daud ini, salah satu hal yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia mengalami pergumulan yang berat, dia mengalami masa-masa yang sukar, Raja Daud berpuasa. Daud menggambarkan puasa yang dilakukannya itu sebagai bentuk untuk meremukkan dirinya sendiri. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah mematikan dalam diri ya segala sesuatu yang duniawi dan hawa nafsu yang ada. Daud benar-benar mau memfokuskan dirinya, memfokuskan hatinya, pandangannya kepada Tuhan, supaya dia dapat menjalani kehidupan yang suci dan murni di hadapan Tuhan. Nah, tetapi di saat Daud sedang mengalami tindakan puasa ini, Daud justru semakin menderita, Bapak Ibu. Mengapa? Kita melihat di dalam Mazmur tadi, seharusnya orang-orang memuji ya ibadah dan kesetiaan Daud di mana dia berpuasa kepada Tuhan. Dan seharusnya orang-orang menjadikan apa yang dilakukan Daud ini sebagai teladan yang baik dalam kehidupan mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Bapak Ibu. Orang-orang yang ada di sekitar Daud justru mencela Daud, mematahkan semangat Daud, bahkan mencegah orang-orang lain di sekitar Daud untuk meneladani apa yang Daud lakukan, yaitu berpuasa kepada Tuhan. Mereka menertawakan Daud, mencela Daud sebagai mereka mengatakan Daud seperti orang yang bodoh karena mematikan raganya dan kebebasannya sendiri dengan berpuasa kepada Tuhan. Itulah yang kita baca di dalam ayat yang ke-11 tadi. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini pun kita sedang melakukan seperti yang Daud lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, yaitu berpuasa. Kita sedang berpuasa, berdoa bersama, bahkan kita menggunakan waktu selama 50 hari ya saat-saat ini. Mari kita mau ikuti teladan dari Daud ini, Bapak Ibu. Dalam puasanya di sana dikatakan bahwa Daud meremukkan dirinya, mematikan segala kedagingan dan hawa nafsu, serta membawa diri untuk benar-benar hidup dalam kesucian, hidup dalam kemurnian, ketaatan akan Tuhan, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan.
Nah, dan dalam puasa ini Bapak Ibu, kita tidak hanya meminta kebutuhan-kebutuhan kita saja atau jawaban dan pertolongan-pertolongan daripada Tuhan. Meskipun memang kita bisa memintanya saat-saat ini ketika kita sedang berdoa berpuasa. Tetapi saat ini kita sedang dan harus berfokus kepada Tuhan supaya Dia yang memenuhi kehidupan kita dengan segala kepenuhannya. Memenuhi kita dengan segala kepribadiannya yang sempurna. Itu yang saat ini kita sedang gumulkan, sedang kita mohonkan kepada Tuhan dalam doa puasa kita. Kembali kepada peristiwa Daud tadi Bapak Ibu. Di tengah puasanya dia justru dicela oleh orang-orang. Nah lantas apakah Daud pada akhirnya berhenti berpuasa? Ya, dan tidak lagi mencari Tuhan karena dicela oleh orang-orang di sekitarnya? Jawabannya tentu tidak Bapak Ibu. Kita melihat Daud tetap bertahan dalam puasanya kepada Tuhan, dalam doanya kepada Tuhan. Meskipun celaan-celaan orang yang ada di sekitarnya membuatnya semakin menderita. Saat ini pun kita sedang berpuasa bersama-sama menantikan Tuhan memenuhi kehidupan kita. Memang kita tidak dicela seperti yang dialami oleh Daud dalam kisah ini. Tapi kita bisa meneladani sikap Daud di mana dia bertahan dalam puasanya, tetap setia mencari Tuhan apapun situasi yang terjadi di sekitarnya. Terus setia mencari Tuhan dalam setiap doa puasa kita sampai kita benar-benar mengalami kepenuhan Allah itu, sampai kita benar-benar dipenuhi dengan segala kepribadian Allah yang sempurna melalui pengenalan kita akan Dia di dalam setiap nama-nama Allah yang luar biasa. Nah Bapak Ibu saudara-saudara ini diberkati oleh Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan supaya kita dapat terus bertahan dalam puasa kita kepada Tuhan. Khususnya saat ini yang sedang kita lakukan bersama-sama. Yaitu sertai puasa kita dengan selalu berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu pun kita melakukan puasa ini tidak hanya sekedar puasa. Tapi juga ada doa yang kita lakukan setiap hari di gereja bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-14 kita lihat di sana. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar jawablah aku dengan permohonan, dengan pertolonganmu yang setia. Nah di sini kita melihat dalam puasa kita kepada Tuhan harus disertai dengan berdoa. Dalam perjanjian lama, doa dan puasa sangat berhubungan erat ya, dengan rasa membutuhkan dan bergantung hanya kepada Tuhan. Jadi ketika seseorang dalam kebenaran firman Tuhan khususnya dalam perjanjian lama, dia benar-benar membutuhkan Tuhan, dia benar-benar bergantung kepada Tuhan, pasti dia akan melakukan doa disertai dengan puasa. Nah saat-saat ini kita sedang mencari Tuhan dan minta dipenuhi dengan segala kepenuhannya. Oleh sebab itu saat-saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita berpuasa Bapak Ibu. Dan puasa yang kita lakukan ini adalah puasa yang disertai dengan berdoa. Dan puasa yang disertai dengan doa akan memaksimalkan kerohanian kita dan kerinduan kita akan Tuhan. Kita akan semakin rindu akan Tuhan, kita akan semakin haus kepada Tuhan ketika kita berpuasa, kemudian kita juga berdoa di dalamnya. Dalam sebuah artikel yang saya baca Bapak Ibu, di sana dituliskan bahwa doa diumpamakan seperti sebuah pisau. Dan puasa ini adalah seperti asahannya. Dan asahannya ini yang berguna untuk menajamkan pisau tersebut. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika kita berdoa sambil kita berpuasa, maka apa yang kita benar-benar rindukan kepada Tuhan akan benar-benar dinyatakan dengan luar biasa. Seperti pisau yang kemudian diasah, dia akan semakin tajam. Dan kita yang berdoa kepada Tuhan kemudian kita sertai dengan puasa ataupun kita puasa dan juga sebaliknya disertai dengan berdoa. Di sana kita akan melihat doa kita akan semakin dipertajam. Kerinduan kita akan semakin besar. Dan kita akan benar-benar melihat apa yang kita gumulkan. Itu akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Yang menjadi persoalannya saat ini Bapak Ibu. Mengapa sudah berdoa dan berpuasa tapi masih belum melihat kuasa Tuhan. Belum melihat jawaban-jawaban dari Tuhan. Kita melihat, kita harus introspeksi kembali diri kita Bapak Ibu. Mungkin dari kita ada yang berdoa, berpuasa tetapi tidak fokus untuk mencari Tuhan. Memang dalam doa puasa kita bisa meminta kebutuhan-kebutuhan kita atau meminta jawaban daripada Tuhan. Tetapi jika itu yang menjadi fokus utama kita dan bukan Tuhan sang pemberi kebutuhan itu, bukan Tuhan sang pemberi jawaban itu yang kita sungguh-sungguh cari,
Nah, itu bisa membuat kita harus bergumul lebih lama lagi untuk sampai kita menerima kuasa Tuhan, sampai kita menerima jawaban dari setiap doa dan puasa yang kita lakukan. Bahkan sampai kita benar-benar menyadari ya, dan mau kembali fokus kepada Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu, barulah kita mendapatkan jawaban dan kuasa daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita lihat kembali ya, niat kita ketika kita berdoa dan puasa harus kepada Tuhan terlebih dahulu. Fokus kepada Tuhan. Barulah Tuhan yang akan menyatakan kuasanya. Menjawab setiap kebutuhan dan pergumulan-pergumulan kita. Dan kemudian kita melihat Bapak Ibu. Dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ya, saat kita tetap bertahan. Di dalam setiap doa dan puasa kita. Kita lakukan dengan tulus kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Fokus utama kita adalah Tuhan. Kita akan melihat bahwa Tuhan akan benar-benar bekerja dengan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti yang saat-saat ini sedang kita gumuli bersama. Kita rindu ya, tidak pernah bosan-bosan untuk kembali diulang. Bahwa saat ini kita rindu supaya kepenuhan Allah ada dalam kehidupan kita. Pribadi-pribadi yang sempurna ada dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita perlu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan kita berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Dan kita akan melihat ya, saat kita benar-benar sungguh-sungguh bergumul, berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Ayat 33 kita melihat bersama-sama di sana dikatakan ayat yang ke-33, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Kita melihat saat kita sungguh-sungguh berdoa, berpuasa kepada Tuhan. Kita akan melihat jawaban Tuhan itu akan benar-benar dinyatakan dalam kehidupan kita. Ayat ini mengatakan bahwa biarlah hatimu hidup kembali. Ya, kita akan melihat bahwa kita akan dibangkitkan lagi. Ya, kerinduan kita akan Tuhan akan semakin dikobarkan. Bahkan kerinduan kita supaya kita akan dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Itu pun akan benar-benar terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakannya. Daud sendiri sudah merasakannya Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari melalui renungan firman Tuhan hari ini kita sama-sama terus bertahan. Berjuang dalam setiap doa puasa kita. Kita menanti jawaban Tuhan, menanti Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, pedoman dalam kehidupan kami, membawa kami semakin hari, semakin menjadi umat-umat yang setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang ini, Kau memberkati baik secara rohani dan juga secara jasmani. Tuhan, kami yakin percaya pemeliharaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, terima kasih memberikan kepada keluarga GPD LSAD Magelang penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama-Mu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan akan mengingatkan kami akan semua yang telah Engkau katakan kepada kami. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.